kasih. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-7. Scene dibuka oleh Riz yang menjadi supir tembak dadakan untuk menangani kasus terbarunya. Sebenarnya saat Riz menjemput, wanita itu sempat tak percaya karena ia sudah memiliki supir barunya. Bahkan demi meyakinkan Riz adalah seorang supir, ia menelepon kerabatnya terlebih dahulu yang telah disetting sedemikian rupa, sehingga wanita bernama Zoe itu bisa diyakinkan bahwa Riz adalah supir barunya, dengan alasan supir yang lama mengalami penyakit menular. Setelah akhirnya percaya, Zoe langsung meminta kepada Riz untuk fokus pada perjalanan dan akan membayarnya setelah perjalanan selesai. Seakan seperti menghina Riz, wanita itu merobek uang di hadapannya. Tak lama setelah mereka pergi, Finch muncul untuk masuk ke dalam kediaman rumah Zoe. Di tengah perjalanan, Riz mencoba untuk tetap memperhatikan gerak-geriknya. Barulah setelah tiba di tujuan, Riz berkomunikasi dengan Finch yang sedang mencari suatu barang di dalam sana. Ia juga bertanya di manakah seorang wanita akan menyimpan barang pentingnya. Riz tak menjawab karena ia melihat wanita itu memberikan sejumlah uang tunai cukup banyak pada seorang lelaki. Setelah transaksi selesai, ia meminta kepada Riz untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, Riz diminta untuk fokus menyetir sementara Zoe sedang mengganti bajunya. Riz sempat mengenyitkan dahi saat melihat lekukan tubuh dari bosnya itu. Kemudian setelah mereka tiba di tempat tujuan, Zoe meminta kepada Riz untuk tak mematikan mobilnya karena ia takkan berada di dalam lama. Saat wanita itu telah pergi, Riz langsung memberitahu Finch jika target mereka ternyata bertransaksi sebuah pistol. Dan rupanya Finch pun menemukan barang yang sama di bawah ranjangnya, yaitu sebuah pistol. Karena mereka menemukan satu barang yang sama, Riz langsung berpikiran mungkin saja Zoe akan membunuh seseorang. Lantas dengan cepat Riz langsung mengikuti kemana Zoe pergi. Terlihat ia menghampiri seorang pria berpakaian abdi negara. Lalu Zoe memberikan pistol yang baru saja ia beli kepadanya. Ternyata letnan yang bernama Gilmore itu memiliki hutang budi kepada Zoe karena ia telah menyelamatkan karirnya. Sebagai gantinya, Zoe meminta kepada letnan untuk membunuh seseorang demi dirinya. Saat melihat kejadian itu, Riz langsung berasumsi bahwa mungkin saja Zoe adalah seorang penyelesai masalah. Setelah mengantarkan Zoe kembali ke rumahnya, ia diminta untuk datang kembali pada pukul 10 pagi karena ternyata Zoe cukup terkesan dengan etos kerja yang Riz miliki. Tak lama kemudian, Finch muncul dengan segudang informasi yang berhasil ia dapatkan dari kediaman target mereka. Finch memberitahu Riz jika Zoe adalah wanita yang sangat berbahaya karena ia bisa mengundang bahaya bagi seseorang. Di satu sisi, Charter sedang menangani sebuah kasus tewasnya seorang pria bernama Vincent dengan luka tusuk tepat di arah dadanya. Saat sedang menginvestigasi, ternyata Vincent pernah terlibat kasus pembunuhan pada tahun 1973 dan ia terkejut ketika mengetahui korban dari pembunuhan itu ternyata adalah Marlene Elias. Karena bukti dari pembunuhan itu telah dicuri beberapa hari yang lalu oleh sekelompok pencuri yang dimana Riz terlibat dalam aksi pencurian itu. Keesokan harinya, Riz menjemputnya untuk bertemu dengan seorang pengusaha di sebuah taman. Finch bisa melihat dari kamera, pengusaha itu ternyata hanyalah seorang karyawan karena ia melihat ada seorang pria yang sedang menunggu di dalam mobil. Usut punya usut, pria yang berada di dalam mobil adalah bosnya, bernama Mark Lawson. Lalu Zoe berbicara dengan pengusaha bernama Douglas itu tentang masalah yang dialami oleh bosnya. Ia bercerita bahwa bosnya terlibat dalam suatu masalah terkait percakapannya dengan seorang wanita muda. Zoe menduga mereka terlibat dalam suatu hubungan gelap dan kini ia mempercayakan 100% kasus ini untuk ditangani oleh Zoe dengan segala integritasnya. Kemudian Zoe pergi ke sebuah taman, bertemu dengan seorang pria bernama Talbot yang telah menunggu memiliki sebuah barang yang diinginkan oleh kliennya. Tanpa banyak basa-basi, Zoe langsung mengambil barang tersebut dan memberi Talbot sejumlah uang dengan persyaratan ia harus menghitungnya di rumah. Melihat Zoe memberikan sejumlah uang kembali, Riz yakin jika Talbot adalah seorang pemeras. Sementara Finch masih belum bisa menemukan daftar klien milik Zoe dan ia menyuruh Riz untuk membuat Zoe berbicara.
Karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka dapat mengetahui apa yang Zoe lakukan. Di kantor polisi, Carter telah memanggil detektif Sullivan. Detektif yang kebetulan pernah menangani kasus kematian dari Marlene Elias. Sullivan terkejut bagaimana bisa kasus ini kembali mencuat. Carter memberikan alasannya, yaitu karena beberapa minggu lalu telah terjadi perampokan di dalam kantor polisi dengan curian sebuah barang bukti berupa pisau dapur yang menjadi alat pembunuhan terhadap Elias. Lalu Sullivan memberikan informasi jika Elias adalah seorang bartender yang memiliki hubungan gelap dengan kekasihnya. Sayangnya, karena waktu itu Elias terlalu banyak bicara dan mengekang, pemilik bar itu menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Mereka dikaruniai seorang anak yang dipindahkan ke panti asuhan, dan mungkin saja dugaan mereka adalah Elias dibunuh oleh anak tersebut. Kembali ke perjalanan antara Reese dengan Zoe. Di sana Reese sedikit mulai mencoba untuk membuat Zoe berbicara dengan bertanya apakah ia adalah orang yang sering mengurus seseorang. Zoe menjawab ia tak hanya mengurus, tetapi juga menyelesaikan permasalahan semua orang. Lalu barulah mereka tiba di tempat tujuan. Zoe kembali bertemu dengan Douglas untuk memberikan rekaman yang telah ia dapatkan dari Talbot. Saat Douglas mendengarkan rekaman itu, ia menyuruh Zoe untuk masuk ke dalam mobil terlebih dahulu dengan alasan Lawson ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun Zoe menolak, dan Douglas tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Zoe ke dalam mobil. Beruntung saat itu Reese bergerak dengan cepat. Ia melindungi Zoe dengan menghajar Douglas beserta kedua anak buahnya, lalu membawa Zoe pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Zoe mulai penasaran dengan identitas asli dari seorang Reese. Sayangnya, Reese enggan memberitahu siapakah dirinya yang sebenarnya, karena kini tujuan mereka adalah mencari keberadaan dari Talbot untuk mengetahui apa isi dari rekaman tersebut. Setibanya mereka di kediaman Talbot, Reese bisa melihat beberapa ambulans sedang mengerumuni kediamannya. Dan Vince lalu memberitahu Reese jika ternyata Talbot baru saja ditemukan tewas dengan kondisi serangan jantung. Mungkin saja Douglas telah bergerak lebih cepat daripada mereka, yang artinya rekaman itu sangatlah berharga bagi Lawson. Mereka harus benar-benar melindungi Zoe terlebih dahulu, karena mereka pasti akan tetap mengejarnya. Ketika Reese hendak kembali ke mobil, ternyata ia kehilangan Zoe yang telah kabur. Lalu Reese kembali ke markas, mulai membicarakan siapakah itu Mark Lawson. Beruntungnya Vince telah menggali beberapa informasi tentangnya. Ia juga telah mendapatkan isi dari rekaman tersebut, yang ternyata adalah seorang wanita bernama Dana Myers, yang bekerja di perusahaan yang sama. Kuat diduga Dana dan Lawson memiliki hubungan di kantor. Masalahnya adalah Vince telah mendengar nama dari Dana sebelumnya. 6 bulan yang lalu, mesin miliknya memberikan nama tersebut. Di waktu itu, Vince belum bertemu dengan Reese sehingga ia tak bisa menyelamatkan nyawanya. Yang ia tahu, Dana terbunuh oleh penyakit otak yang dialaminya. Hal ini membuat mereka semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya dilindungi oleh Lawson, sehingga ia akan mengejar siapapun yang memiliki rekaman tersebut, termasuk Zoe yang kini menghilang. Reese harus segera mencarinya. Sementara Vince hendak menemui seseorang untuk mengurus investasi terbarunya. Lalu Sin bergerak pada perusahaan milik Mark Lawson. Di sana Douglas menjelaskan kepadanya terkait seseorang yang telah membeli saham mereka senilai 87 juta dalam waktu 48 jam terakhir. Dan kini pemilik yang secara resmi memegang saham perusahaan sebanyak 8% itu ingin bertemu dengannya. Kalian akan terkejut di sini, karena ternyata orang yang membeli saham tersebut adalah Finch. Bayangkan saja, Finch sengaja membeli saham sebanyak 87 juta dolar hanya untuk menyelidiki kasus tentang perusahaan milik Lawson. Saat bertemu dengan Finch, Lawson langsung menyanjungnya dan berterima kasih karena telah mempercayakan sebagian uang milik Finch pada perusahaan mereka. Dengan bersikap baik hati, Finch memberikan Lawson sebuah jam tangan mewah. Lalu Lawson mengajak Finch untuk berkeliling memperlihatkan fasilitasnya. Di sesi ini, Finch diberi penjelasan bahwa perusahaan sedang mengembangkan produk terbaru mereka bernama Siloset, sebuah obat migrain terbaru yang ia yakini telah disetujui oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Kemudian Lawson mempertemukan Finch dengan pemilik perusahaan yang asli, yaitu Robert Keller. Sementara mereka berdua berbincang, Lawson diminta untuk Douglas bertemu.
Ternyata mereka membicarakan tentang kematian Talbot serta flash disk yang berhasil mereka rebut kembali. Namun masalah terbaru muncul ketika Zoe Morgan yang menjadi incaran mereka memiliki seorang supir sekaligus penjaga yang bisa membuat mereka kerepotan. Karena tak mau mengetahui masalah itu, Lawson menyuruh Douglas untuk segera membereskan masalahnya. Di satu sisi, Carter mendapatkan telepon dari Sullivan yang kembali menyelidiki kasus kematian Elias. Kini mereka berfokus pada anaknya yaitu Carl yang ternyata adalah seorang pelari handal. Ia telah berpindah tempat tinggal berkali-kali sehingga membuatnya kesulitan untuk mencari tahu tentang kebenaran dari kasus ini. Carter yang mendengar informasi itu akhirnya meminta kepada Sullivan untuk memberikan berkas temuannya. Sisanya akan ia coba untuk selidiki sendiri. Di kediaman Finch, Reese yang putus asa memberitahu bahwa ia masih belum bisa menemukan keberadaan dari Zoe. Meskipun begitu, ia pun yakin Douglas pasti akan kesulitan mencari keberadaannya. Lalu Finch memperlihatkan sedikit rekaman yang berhasil ia kumpulkan satu persatu. Dari rekaman itu, mereka bisa mendengar percakapan mengenai Dana yang hendak memberitahu kebenaran terkait produk terbaru mereka, yaitu Siloset. Tetapi sayangnya, Finch harus melakukan penyelesaian akhir agar bisa mendengarkan seluruh isi rekaman itu. Lalu tiba-tiba saja, Finch berdiri, menghadap ke berbagai ribuan nomor yang telah ia kumpulkan, kemudian bercerita pada Reese jika sebelum mereka bertemu, Finch merasa tak berguna di kehidupannya, karena ia tak bisa menyelamatkan semua orang dalam satu waktu. Namun setelah bersama Reese, ia merasa bisa menyelamatkan minimal satu kehidupan seseorang saja. Dan tak lama kemudian, pelacak ponsel Zoe muncul, sehingga Reese bisa menemuinya. Dengan cepat, Reese langsung pergi ke lokasi tempat keberadaan Zoe yang ternyata berada di sebuah restoran. Rupanya Zoe dengan sengaja mengaktifkan ponselnya karena ia ingin bertemu dengan Reese. Berceritalah Zoe mengenai Dana Myers. Ternyata Zoe pun tahu permasalahan di dalam perusahaan Virtanen yang ia yakini Dana tewas bukan karena urusan kantor, melainkan ia berusaha untuk memperlihatkan kebusukan Virtanen mengenai obat terbaru milik mereka. Karena sebelum Dana tewas, ia sempat dipindah tugaskan dari pekerjaan aslinya sebagai penguji obat klinis. Setelah berbicara panjang, Zoe mengajak Chris untuk pergi menemui Letnan Gilmore. Zoe meminta bantuan padanya. Ia berbicara bahwa pada malam ini akan ada penyusupan di perusahaan Virtanen Farmasi. Dan ia meminta pada Letnan untuk menghentikan segala upaya polisi apabila terjadi laporan. Letnan setuju dengan itu. Persyaratannya yaitu ia ingin semua berakhir di sini. Lantas setelah mendapatkan backupan, mereka berdua langsung pergi ke Virtanen untuk membobol masuk ke dalam sana. Dengan bantuan dari Finch, Reese dan Zoe bisa menghindari beberapa penjaga hingga mereka tiba di ruang informasi utama. Saat mereka mencari informasi terkait nama Dana Myers, mereka tak bisa menemukannya karena perusahaan telah menghapus nama dari Dana. Lalu Finch memberi saran untuk menggunakan software recovery, hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah berkas yang terakhir dilihat oleh Dana sebelum ia tewas. Tak hanya itu, mereka juga menemukan beberapa nama yang hilang. Nama itu telah dilaporkan Dana pada BPOM. Sayangnya setelah Finch berhasil mengumpulkan seluruh data dari laporan Reese, tiba-tiba saja Douglas muncul menodongkan senjata bersamaan dengan kedatangan dari Letnan Gilmore. Melihat Gilmore berkhianat membuat Zoe sangat ingin menghancurkannya. Namun Gilmore tak peduli karena kini ia berpikir nyawa Zoe sudah tak berarti lagi baginya. Tanpa memperlihatkan rasa takut sama sekali, Zoe dan Reese mencoba untuk tetap tenang. Sementara Finch mulai khawatir saat ia kehilangan kontak dengan mereka berdua. Zoe serta Reese lalu dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Di sana Zoe bertanya mengapa Reese berusaha melindunginya, padahal ia tak tahu tentang kehidupannya. Reese menjawab, sebenarnya ia tahu. Zoe adalah anak dari seorang politisi pejabat kota yang terjerat kasus korupsi. Ia tumbuh di sebuah apartemen di daerah Queens bersama ibunya. Dan hal yang ingin Reese tanyakan adalah mengapa Zoe melakukan pekerjaan ini. Kini giliran Zoe yang memberikan penjelasan. Setelah ayahnya tertangkap oleh polisi, rumah mereka dikerumuni banyak sekali reporter. Bahkan mereka berkemah di halaman rumah hingga suatu hari, salah satu utusan partai datang. Dengan hanya mengucap 2 buah kata saja, membuat semua reporter itu langsung pergi tanpa kembali datang. Itulah yang ingin Zoe lakukan. Ia ingin mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak bagi seseorang.
Tak lama kemudian, Mark bersama Douglas datang menghampiri mereka. Mark tahu Zoe adalah seorang negosiator handal, sehingga ia akan memberikan penawaran padanya. Siapapun yang bisa memberikan salinan data Siloset padanya, sekarang juga akan ia biarkan untuk hidup. Tetapi tak ada salah satu dari mereka yang mau memberikan salinan data itu. Karena mereka tahu jika Keller mengetahui ini, maka karir Mark akan hancur. Di satu sisi, Finch yang ketar-ketir mulai memikirkan untuk melaporkan data tersebut pada Keller agar nyawa Zoe dan Rhys bisa diselamatkan. Namun lagi-lagi, plot twist terjadi di sini. Ternyata Keller pun bersikap hal yang sama dengan Mark, mencoba untuk menutupi kasus keburukan dari obat Siloset. Keller merasa kecewa karena Zoe ternyata berpikiran pendek hingga berusaha untuk mengurusi urusan kliennya. Beruntung sekali Zoe bisa meyakinkan Keller jika dirinya akan memberikan salinan data tersebut sehingga ia dibebaskan olehnya. Bagaimana dengan Rhys? Douglas telah mempersiapkan obat yang sering digunakan oleh pemerintah untuk menghukum mati para napi. Dan saat Douglas hendak menyuntikkan zat tersebut, Rhys berkata, seharusnya Douglaslah yang mengkasihani dirinya sendiri. Lalu Rhys tiba-tiba melepaskan borgol dan menyuntikkan balik suntikan mati itu hingga Douglas tak berdaya. Stops so hard. Lucky me. Sementara itu, Zoe yang telah bersama Lawson memberikan kode pada Finch terkait tempat pertemuannya dengan Lawson. Karena Zoe telah memberitahu lokasinya, Finch langsung menghubungi Rhys agar segera pergi ke tempat tersebut. Setibanya Zoe dan Lawson di lokasi itu, ia memberitahu jika salinan data yang Lawson inginkan berada pada rekannya yang berada di seberang. Tetapi Lawson tak percaya dengan perkataan Zoe, karena ia yakin jika sebenarnya salinan data itu ada di dalam ponsel miliknya. Lalu ketika Lawson hendak membawa Zoe pergi, Rhys tiba di waktu yang tepat, membunuh kedua anak buah Lawson lalu menyetrumnya hingga tak berdaya. Now you're gonna take it to the grave. Time. Di lain tempat, rupanya Finch bertemu dengan Keller untuk membahas tentang investasi perusahaan Virtanen. Karena Finch telah mendapatkan informasi dari Rhys berupa salinan data BPOM, ia langsung mengatakan to the point bahwasanya sebenarnya Finch telah menjual semua saham perusahaan Virtanen. Ia juga telah menarik terlebih dahulu semua uang miliknya di perusahaan tersebut, sehingga kini Keller tak memiliki apa-apa. Saat mendengar perkataan itu, Keller benar-benar merasa seperti ditusuk dari belakang tanpa ia merasakan rasa sakitnya. Dan percakapan berakhir dengan Finch yang membayarkan semua makanan mereka. Setelah berhasil menghancurkan perusahaan Virtanen, Keller secara resmi didakwa sebagai tersangka. Tak hanya itu, Gilmore pun mendapatkan kasus penyuapan serta korupsi yang membuat Zoe semakin senang. Di satu sisi, Carter yang hendak mengambil berkas dari Sullivan harus dikejutkan dengan penemuan jasad dari Sullivan itu sendiri yang tergeletak di kediamannya. Lantas Carter langsung mencurigai orang yang sempat berpas-pasan dengannya dan sempat terjadi aksi tembak-menembak sebelum akhirnya orang yang membunuh Sullivan berhasil kabur. Meskipun begitu, Carter berhasil menemukan petunjuk, yaitu berupa bercakan darah yang tertera di tembok. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-7 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.